Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa salli wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, berjuang kita sungguh-sungguh kiranya bertambah ketakwaan kita kepada Allah dalam setiap kesempatan. Bertambah kesyukuran kita atas segala nikmat yang diberikan, bertambah kesabaran kita atas segala derita yang ditimpakan, dan bertambah pula ketawaduan kita atas segala pencapaian. Siapa yang pandai bersyukur, Allah tambah karunia itu. Dan siapa saja yang kufur, Allah akan ambil karunia itu dari jalan yang boleh jadi tak pernah diperkirakan. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadiran junjungan kita yang mulia Habibana wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Intisari khutbah yang singkat ini khatib sudah tuliskan di selembar buletin berjudul Semua Ada Waktunya. Ayat dan hadisnya pun sudah tercantum di dalam. Kiranya setelah ini dibaca ulang, dikaji dan telaah agar bisa menjadi tuntunan dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini khatib ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, kita memang tidak terlepas dari waktu, dan sekarang kita sudah berada di bulan Rajab, di penghujung 26 Rajab hari ini, dan esok 27 Rajab Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Itu artinya apa? Hanya sebulan lebih sedikit bulan suci Ramadan akan tiba. Marhaban ya Ramadan. Dan ini mengingatkan kita, siapa saja di antara kita yang hutang puasanya belum dilaksanakan tahun yang lalu, masih ada kesempatan. Jangan sampai nanti Ramadan datang tapi hutang puasa kita belum dilunaskan. Dan ini peringatan kepada kita. Jangan juga sampai kita lalaikan waktu, karena kita tidak tahu apakah besok masih ada waktu bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Oleh karenanya mulai dari sekarang ini, dan kita diajarkan oleh para guru kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah waktu bagi kami agar sampai nanti di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua yang ingin khatib sampaikan adalah bahwa esok hari itu 27 Rajab, dan selalu kita kenang kembali disampaikan para guru kita tentang kejadian peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat di luar akal manusia, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan itu diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang khatib bacakan tadi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Waktunya singkat, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang diberikan keberkahan di sekelilingnya. Dan itu tanda-tanda kekuasaan Allah, dan sungguh Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Guru kita yang mulia Profesor Dr. Ki Haji Didin Hafiduddin menjelaskan setiap kali peristiwa Isra Mi'raj itu ada dua hal yang kita ambil pelajaran. Ada dua hikmah pelajaran yang sangat besar. Tapi pada dasarnya kata beliau, setiap kali ada peristiwa yang diabadikan di dalam Al-Quran, semakin dikaji dan ditelaah, dia seperti mata air yang digali ke dalam tanah. Semakin bening, bukan semakin habis.
tapi semakin muncul air yang jernih yang bisa diminum langsung. Begitulah ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan peristiwa yang mulia ini. Semakin dikaji, semakin ditelaah, bukan semakin kering maknanya, tapi semakin dalam, menghujam. Tinggal persoalannya, mampukah kita aplikasikan dalam kehidupan. Menurut beliau, ada dua hal yang kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah kalau manusia ingin mencapai tujuannya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, maka melalui dua jalan. Dan jalan yang pertama adalah jalan darat. Beliau menyebutnya sebagai jalan darat, disimbolkan dengan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, perjalanan darat. Kalau kita ingin melakukan mencapai sesuatu tujuan, maka lakukan usaha maksimal secara rasional, intelektualitas digunakan, profesional dilakukan. Jalan darat itu adalah gambaran bahwa setiap rencana usaha yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu. Makanya disebutkan profesionalitas itu wajib kita miliki. Karena di situ ada ikhtiar yang sungguh-sungguh. Jangan kita berharap sesuatu pencapaian yang besar, tapi dengan usaha yang minimal. Harus dilakukan jalan darat yang sungguh-sungguh, berjuang pindah satu tempat ke tempat yang lain, mencari karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan darat ini adalah jalan yang dilakukan oleh setiap orang dengan usaha yang maksimal sesuai dengan ilmu, kemampuan, dan keahlian masing-masing. Jangan pernah kurangi maksimalnya usaha kita. Karena ini sebagai jalan pertama yang harus kita tempuh. Kalau anak-anak kita belajar di sekolah, itu sebenarnya jalan darat. Untuk mencapai nilai yang bagus, itu jalan daratnya belajar yang sungguh-sungguh. Kalau di kantor kita ingin mencapai karir yang dahsyat luar biasa, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Itulah jalan darat. Dengan keilmuan yang kita miliki. Lalu yang kedua kata beliau, setelah jalan darat dilakukan, maka kita tidak boleh abai dengan jalan yang kedua ini. Yang sebenarnya inilah jalan yang paling dahsyat, yang paling harus ditempuh oleh manusia. Karena penentunya ada di sini, yaitu jalan langit. Jalan langit. Kalau jalan darat itu banyak kendala dan halangannya, kenamanya juga di darat. Banyak persoalan yang muncul, banyak tantangan yang kita hadapi. Dalam kehidupan kita keseharian ini, apapun yang kita urus, selalu ada persoalan, selalu ada kendala, selalu ada permasalahan, bahkan seringkali kita putus asa menghadapinya. Maka tempuhlah jalan langit. Di jalan langit tidak ada kendala, dan tidak ada manusia yang mampu menghalangi jalan langit itu. Karena dia persoalannya langsung antara seorang hamba dengan seorang khalik. Dengan khaliknya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disimbolkannya dengan Mi'raj. Mi'rajnya Rasulullah itu dari Masjidil Aqsa sampai ke Arsy, bertemu dengan Allah. Ini adalah jalan langit. Dan karena kita umatnya ini tak mampu melakukan Mi'raj itu, lantas diberikanlah kita jalan langit dengan cara apa? Yaitulah oleh utama baginda Rasulullah SAW bertemu Allah dan turun ke bumi menghadapi umatnya, yaitu dengan sholat. Dan sholat itulah mi'rajul mukmin. Dialah mi'rajnya. Makanya kalau kita ingin menguatkan jalan langit, mencapai pencapaian kita, maka kuatkan dan baguskan sholat kita. Karena itu jalannya. Jalan langit itu dengan sholat. Wasta'inu bis sabari was salah. Mohon pertolongan Allah itu dengan sholat. Karena dengan sholat itulah kita bisa langsung berhadapan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, dan tidak ada siapapun yang mampu menghalangi jalan langit ini. Dan segala keajaiban bisa terjadi setelah seorang hamba menempuh jalan langit. Kesimpulan khutbah yang singkat ini mengingatkan kepada kita bahwa sholat itu adalah tiang agama. Orang tua kita dahulu waktu kita masih kecil selalu mengingatkan, nak, jangan pernah kau tinggalkan sholat dimanapun kau. Dimanapun kau berada, kapanpun, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena tinggal itu satu-satunya kekuatan kita bertahan di muka bumi ini dengan berbagai kesulitan yang kita hadapi. Tapi kalau seorang sudah meninggalkan sholatnya, maka rapuhlah kehidupannya. Karena tiangnya tidak ada. Bangunan ini jadi kuat karena ada tiang-tiang yang tertusuk dalam ke perut bumi. Di atas pondasi-pondasi yang kokoh.
pondasinya adalah akidah tauhid kita, la ilaha illallah, barulah sholatnya itu sebagai tiangnya. Tiang tidak mungkin memang bisa berdiri kalau tidak pondasi yang kuat. Tapi ingat, pondasi yang kuat pun tidak akan pernah jadi bangunan kalau tidak ada tiang yang menjulang tinggi sampai ke langit. Oleh karena itu pesannya orang tua kepada kita, jangan tinggalkan sholat, apalagi kalau kita sering dan mudah meninggalkan sholat. Siapa saja seorang muslim yang mudah meninggalkan sholat, maka dia akan mudah melanggar apa saja yang diperintahkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa saja pun keluarga yang di dalam rumahnya sholat tak pernah ditinggalkan, maka keluarga itu akan runtuh. Yang tidak meninggalkan sholat, maka keluarga itu pun tidak akan runtuh, tapi akan tetap kuat karena dia langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad wa salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.